Shalom. Shalom semua. Lagi di gimana nih? HW Project. Oh, HW Project. Oke. Kali ini bersama Rossi dan Mas Lukas. 3 host jadi 1. Tebak siapa yang paling cantik? Yang paling kurus, yang 2 gendut lagi ya. Yang 1 putih, 2-nya hitam lagi. Aku gak ngomong. Yang 1 terawat, yang 2 tidak terawat. Gak ngomong. Aku bukan aku. Ini bahasanya apa Mas Panji hari ini? Ini kita membahas tentang karena nanti ini kan kita upload Desember ya. Oh berarti Natal ya? Natal loh. Wih, Natal. Apa Gimana nih yang menarik dari Natalnya? Natal? Aman? Udah ada Udah pasangan ada Natalnya gandengan. loh. Udah ada pasangan Natalnya? Belum. Nah, siapa yang menarik buat Natal apa ini kira-kira? Oke, kita mau Natal yang mana nih? Natal menurut Mas Lukas atau Rossi nih. Natal itu apa? Kita membahas Natal itu apa dulu? Natal, kalau Natal mungkin dari kita kecil sampai dewasa, ceritanya sama tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tapi ada hal yang waktu kita kecil diharapkan sama sekarang mungkin beda ya. Dulu waktu sekolah minggu, Natal kita berharap Dapat kado. dapat kado. Pesta-pesta. Iya dong, Iya. kan makan bareng. Makan keluarga, bareng. Iya kan? Kok langsung klarifikasi? Kan aku bilang Jadi dulu kenangan Natal waktu kecil itu ketika dapat kado dari sekolah minggu, kebetulan dari sekolah minggu, hal yang paling ingat sampai sekarang itu dapat kado mainan apa ya, remote yang maju mundur mobil. Oh mobil. Yang pakai Maju mundur cantik bukan? maju mundur itu. Jadi itu kan prosesnya 1 tahun, jadi kita keaktifan 1 tahun per minggu. Di absen nanti dapat kado Natal. Kecil terus Bentar, kalau waktu kecilnya Mas Lukas itu sama dengan waktu kecilnya Rossi gak ya? kecilnya mungkin sama ya. sama dong, sama. Kalau kecilnya sama ya. Waktunya ya mungkin. Beranjak ketika SD SMP ya mungkin pelayanan sih ya. Dan mulai mengerti apa sih arti kata Natal sebenarnya. Apa tuh? Spill Tadi dong. itu ini terlalu cepet nih. Oh, terlalu Nggak ada cepat. bridging-nya. Terlalu cepat, maaf. Kita lihat dulu dari versi yang muda sendiri. Dari yang nih. muda sendiri. Natal tuh apa sih menurut dia atau ada kenangan apa sih dengan Natal? Dari 16 tahun ya? Iya. 16 tahun terakhir apa sih yang terkesan? Berarti Natal, besok Natal ke-16 atau Natal? Ke-17. Oh ke-17, berarti 16 kali gandengannya beda-beda. Tuhan Yesus. Nggak tahu ya. Iya tuh gandengannya beda-beda. Ini kok jadi bahas personal ya, mohon maaf. Umur 1 tahun gandeng papa mama, umur 2 tahun digandeng siapa, guru sekolah minggu kan bisa. Oh iya. Positif. Oke, kembali lagi ke topik ya, topik. Kok aku jadi tukang sapu di sini, mohon maaf. Ayo, kembali ke topik. Natal, apa yang ada di ingatan seorang Rossi? Valentino Rossi. Natal di hati aku, di pikiran aku itu adalah apa nih? Apa yo? Kalau kecil kurang lebih sama kayak Mas Lukas. Tapi kalau misalnya setelah bertumbuh dewasa seperti sekarang ini, udah dewasa dong. Iya. Terus habis itu aku juga mengikuti banyak pelayanan, lebih ke Natal itu adalah keseruan di balik layar. Kayak sebenarnya Natal itu adalah mempersatukan orang-orang yang tidak pernah ke gereja. Oke. Orang-orang yang tidak pernah ke gereja itu dipersatukan oleh Natal. Makanya kalau misalnya tiap Natal itu vibes-nya pasti kayak ketemu sama teman lama yang jarang ke gereja. Jadi pasti happy terus kalau Natal. Terus habis itu kalau misalnya di balik layar pasti ada keriuhan dan lain-lainnya. Oke, kok agak dalam ya. Oh itu gak dalam loh. Baru 16 tahun udah dalam. Baru 16 tahun udah dalam ya. Sukanya langsung bahas yang dalam-dalam ya. Terus kalau menurut Mas Panji gimana nih menurut Mas Oke. Panji? Kalau menurutku ya Natal itu apa sih? Natal itu adalah
kelahiran Tuhan Yesus. Wis, peringatan dong. Tapi apakah itu hanya sebatas peringatan atau tidak? Itu yang harus kita maknai di balik situ, ya kan? Nah, sejauh ini kan pemaknaan ini yang seringkali diselewengkan. Dalam artian, wah Natal-Natal, yuk pesta ngapa? Semakin dewasa pasti ada aja gebrakannya. Tapi apakah makna Natal seperti itu? Atau hanya sekedar, oh ini peringatan Tuhan Yesus lahir? Kan enggak. Kalau dulu mungkin waktu kecil, kita seneng Natal. Dapat kado. Natal kado baru. Dapat kado, baju baru, atau pacar baru gitu kan mungkin. Ya ampun. Ke situ ya. Mungkin ya, cuman kan semakin kesini kita harus semakin lebih dewasa dalam menanggapi bahwa mungkin Natal ini adalah cara Tuhan untuk mengingatkan kita bahwa dengan Yesus lahir itulah cara dia berbagi kasih dengan umat manusia. Mungkin bisa sampai ke situ ya, karena tanpa kasih Tuhan juga nggak ngapain dia maunya menebus kita dosa manusia kayak gitu sih. Berbagi kasih. Ya. Jadi ingat dulu, kalau nggak salah dulu pernah Agnes Monica itu dia nge-share quotes sebenarnya. Kalau nggak salah sih di itunya data berapa tahun yang lalu bahwa Natal itu adalah berbagi kasih. Jadi ketika Kristus lahir dia berbagi kasih, berarti Natal nggak hanya tanggal 25 aja. Natal itu adalah setiap hari. Karena kita berbagi kasih seperti Tuhan berbagi kasih, nggak hanya di hari Natal aja kan. Tapi setiap hari kita harus berbagi kasih. Jadi memaknai Natal adalah berbagi kasih setiap hari ya sebenarnya. Menurut Agnes Monica lo ya. Agnes Monica, Monica atau Agnesmo? Ya sekarang jadi Agnesmo. Kalau Agnes Monica sama siapa ya? Itu jadi hal yang menarik sebenarnya dari Natal. Banyak yang, ya tadi aku setuju sama Rosi. Bahwa Natal kadang ada yang, para intel itu kadang ya nyebut dirinya sendiri. iya intel yang nongolnya hanya Natal dan Paskah. Ya, napas ya. Jadi ketika Natal intel ini pada turun gunung semua dari persembunyiannya masing-masing. Turun untuk datang di Natal. Dan biasanya Natal mungkin buat Rosi, buat Panji, saatnya benar-benar kita capek ya. Pelayanan banyak. Kayaknya bukan capek sih, tapi lebih ke hektik. Iya. Sebenarnya kalau aku mau dikatakan capek, ya pasti capek. Tapi apakah dari situ kita bisa bersyukur? Harus bersyukur. Karena dengan begitu kita salah satu cara kita untuk menunjukkan potensi. Karena kan Tuhan juga memberi kita potensi kan. Bagaimana kita menunjukkan potensi yang telah diberikan Tuhan dan dikembalikan itu untuk kemuliaan Tuhan lagi. Gitu. Karena kita tuh pelayanan bukan buat diri sendiri tapi buat Tuhan. Kalau misalnya ada orang-orang yang gimana-gimana ya biarin aja. Karena kan fokus kita ya pelayanan. Jadi mau secapek apapun itu ya nantinya juga buat Tuhan gitu. Semua untuk Tuhan ya. Semua untuk Tuhan. Bukan semua untuk Tuhan kan. Tuhan. Aku gak ikut. Oke, kenangan apa sih yang tadi kita udah bahas kenangan ya, atau mungkin kita bahas ini deh, tema gereja kan kali ini kan Christmas is sharing ya, bagaimana Natal ini kita berbagi. Kenapa itu menjadi topik yang penting ya kira-kira ya? Kenapa Natal harus berbagi sih? Karena kalau menurutku sih ya, karena menurutku bahwa Tuhan sendiri udah berbagi kehidupannya dia. Dia rela-rela turun ke dunia, gak hanya turun aja, tapi dia rela memberikan nyawanya. Menebus setiap kita, dia rela mati dan kemudian bangkit. Untuk menebus setiap kita, supaya kita gak lagi di dalam dosa. Dosa-dosa kita udah diampuni. Tapi ya itu, kita harus, harus bertanggung jawab. Dalam arti, jangan kayak teh celup. Udah bersih, masuk lagi. Udah bersih, masuk lagi. Oh, enggak, sekalian ini menjadikan Tuhan sebagai mesin cuci.
Kalau udah kotor masuk musisi, keluar bersih lagi. Tetap harus ada tanggung jawab. Itu kalau aku sih, kalau Rosi gimana Ros? Kita lihat yang personil paling muda ini. Yang paling Yes, paling muda, paling cantik. Iya, boleh. Kasih. Iya, Iya. kenapa Natal ini kita harus berbagi? Kenapa Natal berbagi? Kenapa nggak hanya menerima aja? Kenapa harus nggak? berbagi? Heeh. Ayo. Kalau menerima, tiap hari kita menerima. Kapan kita berbaginya? Masa pas Natal doang? Ya enggak dong. Oh, ya Ya enggak dong. Ya enggak dong. Kan tema Natal itu kan dibuat supaya nantinya di kehidupan kita terus-menerus bakal dijalani, bakal diterapkan. Jadi kalau misalnya tema Natal pada tahun ini adalah Christmas is sharing, berarti kan kita diharapkan untuk tidak menerima saja, tidak menerima mentah-mentah lah sih. Tapi kita juga harus bisa berbagi dengan orang-orang di sekitar, berbagi dengan cara yang berbeda-beda, nggak hanya material, tapi juga ada berbagi secara kasih, cinta, dan lain-lain. Perhatian. Perhatian gitu, perhatian. Perhatian. Gitu. Perhatian. Baper boleh tapi jangan sampai jadi koper ya. Korban perhatian. Korban perasaan. Ini bahasa apa sih? Natal loh kita mau Natal. Natal. Nah berarti kalau menurut Bapak Panji apa gimana Bapak Panji? Natal, ya kan tadi aku udah nyinggung ya bahwa kenapa Natal harus berbagi, karena Tuhan sendiri sudah menunjukkan kepada kita bagaimana dia berbagi kasih. Dengan dia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib menebus dosa manusia. Walaupun sebenarnya Natal dan proses dari lahir sampai mati di kayu salib kan 33 tahun ya. Ya. Itu kan panjang ya, tapi sebetulnya selama 33 tahun selama masa hidupnya pun Yesus juga dia berbagi. Banyak hal tentu yang tidak tercatat, Tidak tertulis. tertulis jelas, tapi yang tercatat pasti kan seperti memberi makan 5.000 orang. Iya 5.000 orang ya, bukan 5.000 kakak kan? 5.000 orang laki-laki kalau nggak salah. Nah, Jadi kan lebih dari 5.000 dia berbagi dengan mujizatnya. Dia menunjukkan kuasanya dengan berbagi. Nah, bisa nggak nih kita berbagi, tapi bukan untuk meninggikan nama kita. Kan sering tuh kayak gitu. Aduh. Kita berbagi, upload ke medsos. Wah, senangnya berbagi. Senangnya dalam hati. Sebenarnya kan bukan hanya berbagi, mungkin lebih ke seperti yang dulu kita tema yang dulu kan tentang pelayanan, bahwa terkadang kita juga membagikan hidup kita kepada Tuhan, bukan Tuhan yang tampak. Ya, pelayanan. Ini bahasa pelayanan ya berarti ya. Ya. Bukan Tuhan yang Bukan tampak. Tuhan yang tambah, tapi kita yang Sama tentang berbagi tadi juga, kita berbagi ya seperti ada tertulis kalau nggak salah ya, kalau kamu memberi dengan tangan kanan, jangan sampai tangan kiri kita melihat. Kalau nggak ada tangan kiri, Itu dark mas ya. Coba kalau misalnya ayat itu dilihat di kehidupan sekarang. Pasti kan banyak orang-orang yang berbagi, terus tangan kirinya posting. oh pegang kamera. Yes, bener. Jadi kayak, hai guys, aku lagi berbagi nih. Gitu. Hari ini aku mau berbagi. Itu kalau nggak punya kru. Oh, oke. Kalau punya kru tangannya sembunyi. Oh bisa mas. Dia bukan dia berbagi, tapi dia berlaga yang berbagi. Iya kan? Nimbrung deh, ada yang berbagi nih. Dia ngikut di situ, di foto, selesai. Aku berbagi. Kok melenceng jauh ya dari bahasanya. Jadi itu ya berbagi kehidupan. Tadi setuju sama Rosi bahwa berbagi nggak harus materi, nggak harus uang, nggak harus barang. Kita bisa sebatas berbagi kehidupan. Dalam arti gini, misalkan ada teman-temanmu yang dia lagi down, lagi penat kepalanya, coba kalian datangin, duduk di sampingnya, temenin dia. Gak usah komentar. Gak usah komentar. Gak usah komentar. Temenin aja, duduk temenin. Ketika dia bercerita, dengarkan Dengerin aja. dia bercerita. Itu adalah berbagi kehidupan. Itu salah satu berbagi. Tidak selalu orang bercerita itu minta direspon. Ya.
hanya ingin didengar. Cuman pengen didengar karena biasanya orang-orang kayak gitu tuh dia sudah lelah dengan komentar orang. Tuh, kalau enggak, ini khusus yang cowok-cowok dan cewek-cewek ya. Enggak boleh cross ya. Ini enggak boleh cross ya. Jadi, jika ada temanmu yang lagi down, datangin, peluk dia. Itu salah satu berbagi juga. Ingat ya, sesama tapi Ya, jangan cowok meluk cowok. cowok meluk cowok, cewek cewek meluk meluk cewek. Jangan meluknya cowok ke cewek. Kalau meluk cowok ke cewek boleh asal kakak adik. Saudara. Saudara, itu Kalau udah boleh. pacar, Belum boleh. Belum oh belum boleh, ya. oh belum boleh ya. Itu belum boleh. Oh belum boleh. Kenapa tegas banget ya belum boleh kan? Coba bertanya. Siapa tahu ada yang kepo juga Ya. yang lagi nonton. Itu jadi nggak tahu secara psikologis katanya sih itu salah satu cara stress release. Jadi berbagi itu nggak harus kalian punya uang sekian juta nggak sih, nggak. Hal yang sederhana, temenin teman kalian, duduk bersama. Kalau nggak misalkan kalian mau berbagi sama anak kecil, nggak harus kok mereka. Kalian kasih apa nggak harus, temenin mereka bermain. Join sekolah minggu. Capek. Temenin mereka bermain. Join sekolah minggu. Yo, join sekolah minggu, dengerin anak kecil bercerita. Tapi ngomongin ini ya tentang bermain dengan anak-anak ya. Itu capek lu Mas. Yang bilang nggak capek Yang siapa ya? bilang gak capek siapa? Capek, Mas. Energi anak kecil tuh kayak nggak ada habisnya tuh baterainya. Yang bilang gak capek siapa? Tapi itu masa-masa yang dirindukan loh Mas. Oh, kamu masih 16 tahun udah merindukan masa kecil ya? Enggak, dia kan guru sekolah minggu. Dia kan guru sekolah minggu. Oh, enggak, ya ini aku tidak menceritakan tentang diriku. Dia kan guru sekolah minggu. Iya. Hebat loh, 16 tahun udah jadi guru sekolah minggu tuh. Iya. Aku aja takut. Enggak, permasalahan kalau kamu jadi guru sekolah minggu, takutnya murid-muridnya bukan belajar. Takut melenceng kemana gitu ya. Bukan melenceng sih, tapi nanti muridnya duduk yang tenang. Dia di belakang cuma gini. Muridnya ada Lebih ke takut ya. Iya. Bukan karena takut ajaran melenceng, tapi lebih ke personalnya berarti ya. Emang muka aku seserem itu Mas? Mari kita tanya pada anak-anak. Kenapa harus ada Natal sih? Mari kita tanya sama Tuhan, kenapa harus ada kelahirannya dia? Halo. Ya karena ya itu kalau dia nggak lahir, dia nggak mati di kayu salib, tidak kasarannya yang difirmankan ketika di Kejadian bahwa dari keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, kepala sang ular, dan kamu hanya menggigit tumitnya. Itu nggak bakal terjadi. Jadi sebagai pembuktian ya, Ya. atas apa yang sudah Tertulis, apa yang tertulis. sudah dinubuatkan, Yesus lahir itu adalah sebagai pembuktian. Karena Apa kasih ya Allah. bahasa bakunya? Apa? Itu tadi, pembuktian berarti. Bukan penggenapan. Penggenapan Penggenapan, firman iya. Tuhan. Seperti itu. Kalau yang saya baca loh ya, Ya. karena kita kan masih awam di sini, nggak ada yang sekolah Alkitab ya. Iya sih. Kami hanya orang-orang awam yang berusaha Ya anak sekolah minggu, kami hanya anak sekolah minggu. yang berusaha untuk mencari pembenaran. Nggak ada yang benar juga sih. Udah juga. Bagaimana dengan guru sekolah minggu, ada komentar? Diam-diam baik. Kan perempuan cantik harus elegan. Aduh. Atau dia lagi mencari pasangan Natalnya? Aduh. Ada Ya yang mau daftar kalau boleh ada juga. boleh bisa calling nanti. Oh. Enggak ada. Ini kebetulan ada dua orang yang masih jomblo loh sebelah sama saya ini. Ini kok jadi personal ya, mohon maaf. Ada Bapak Panji sama Kakak Rosi. Harus banget Bapak Panji. Om. Jangan dong, nanti jadi om senang saya. Ada Ko Panji di sini ya. Kok kus? Aduh, ini pembahasannya kemana-mana. Saya takut. Oh balik lagi ya. Kembali lagi ke Natal aja deh. Apa sih harapan
Natal tahun ini? Harapan Natal tahun ini. Kalau yang depan saya ini kayaknya ya pasangan baru tadi ya harapannya ya. Mungkin pribadi dulu deh, Mas. Kebetulan depan saya. Iya. Kalau pribadi apa ya harapan Natal ini tahun ini? Mungkin ya kembali lagi menjadi pribadi yang lebih baik yang bisa berbagi. Itu udah biasa. Apa Yang ya? lebih ekstrim. Yang lebih ekstrim. Ada inovasinya gitu loh. Lihat Visi lihat misi. harapan tahun ini untuk tahun depan adalah melihat Panji menikah mungkin. Amin. Aku jadi bridesmaid ya. Kenapa jadi personal? Nggak ada yang, ya harapannya juga apa ya? Ya mungkin ya lihat Cio makin dewasa, makin pinter sekolahnya. Terus ya ekonomi, jualan, kebetulan saya jualan. Ya mungkin seperti itu aja sih. Dan tetap juga berbagi kehidupan setiap hari sih. Kalau Oke. Kak Rosi? Natal tahun ini harapannya. Pasangan baru? Bukan, Oh, bukan. bukan. Itu buat Mas Panji aja. Lolos SPMB ya? Amin. Amin. Semoga semuanya dimudahkan. Amin. Dari Amin. TKA, SMBP, SMBT, semua dimudahkan. Dapat kuliah yang Diinginkan. Diharapkan ya. diharapkan dan sesuai dengan jalannya Tuhan. Amin. Amin. Wow, harapannya berat ya itu. Ya. Coba Mas Panji, selain mau punya pasangan, harapannya apa lagi Mas? Oh ke situ semua ya bro? Ya emang muka aku tuh udah muka-muka yang pengen banget nikah gitu ya. Muka Emang. Oke, kalau aku sih mungkin ini ya bukan harapan sih tapi lebih ke keinginan sih ya. Kemarin kan aku ceritanya habis bikin karya tulis kan. Yes. Karya tulis di situ ada kata-kata yang cukup membuatku berharap. Bagaimana ada tiga kata atau 3 kalimat ya. Jadi gini aku ngomongnya. Harapanku adalah aku ini membawa berkat, aku berbagi berkat, dan aku mendapatkan berkat. Jadi aku tidak hanya membawa, tapi aku juga bisa berbagi dan mendapatkan berkat kembali. Itu seperti roda, terus berputar. Tidak hanya berhenti di satu sisi, tapi juga kita bisa membagikan ke orang lain. Kita tidak hanya menerima dan membawa untuk diri kita sendiri. Kita menerima, kita membawa, dan kita berbagi. Di mana itu nanti kita akan berputar. Itu sih. Anak filosof. Berat, Filsafatnya mah. berat. Tapi setuju tadi hal yang menarik dari apa yang ditulis Mas Panji bahwa dia ingin membawa berkat, berbagi berkat dan mendapat. Sedangkan orang kan terlalu pengennya aku pengen mendapat dulu baru berbagi. Iya enggak? Ya. Tapi Mas Panji tadi mengatakan bahwa dia membawa dan dia berbagi dulu. Entah akhirnya dia dapat atau enggak, yang penting aku berbagi dulu deh. Dan dia berharapnya kan mendapat berkat, ya kan? Tapi kan kamu yang intinya bahwa pertama apa? Kamu udah bawa dan kamu berbagi. Mendapat itu entah mendapat atau enggak, itu Ya. urusannya Tuhan. Yang penting kamu udah berbagi. Itu yang menarik bahwa kadang banyak orang yang mengatakan bahwa aku mau berbagi kalau aku Kayak. udah mendapat berkat dulu nih. Ya. Aku udah dapat banyak nih baru aku berbagi. Tapi ternyata enggak. Yang kata Mas Panji bahwa kita ini laksana gelas kosong. Ketika gelasnya itu udah penuh, tapi kita nggak mau keluar juga Sebetulnya kalau dikatakan gelas kosong enggak juga loh Mas. gelas yang isi. Karena sebenarnya kita tuh sudah diisi oleh Tuhan dari kita lahir. Ini ya, pemikiranku aja ya guys ya. Kita sebenarnya bukan sebatas gelas kosong, tapi kita tuh sebenarnya kalau dari segi berkat, kita tuh udah dikasih berkat oleh Tuhan dari kita lahir. Nah, bagaimana kita membawa dan berbagi, itulah yang setiap orang memiliki caranya masing-masing. Gitu. Berarti yang Mas Panji mungkin gini, kita semua adalah gelas yang penuh. Gelas yang penuh, Ya. ketika kita mau berbagi kita berkurang. Nanti Tuhan tambahin. Ya, kurang lebih kayak gitu sih. Kita adalah gelas yang penuh, berarti bukan gelas kosong ya guys. Hmm. Ini bingung ini ya. Enggak.
Tahu, 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 tahu. Coba gimana? Coba jelasin. Coba jelasin. Yang dimaksud Mas Panji itu tadi adalah berkat itu nggak cuman materi kan. Ya. Berarti kalau misalnya Ya. kita dari lahir, berkat kita adalah kalau kita lahir sehat, tubuh kita sehat, Benar. semua sehat. Terus habis itu nanti waktu kita misalnya pas kecil punya talenta nyanyi, nari, dan lain-lain sampai besar, itu berkat sebenarnya. Dan Ya. berbagi berkat dengan talenta yang kita punya ini dibuat untuk sesuatu yang dapat apa? Memberikan orang lain Apa? apa kayak kita kayak apa sih? Ya apa? Apa lo? Ya intinya kita dengan apa yang kita punya kita dapat membagi ke orang lain. Ya. Jadi orang lain mendapat berkat, mendapat apa yang misalkan dari kita kebicaraan Natal, misalkan Natal ada pertunjukan anak kecil nyanyi, terkadang dari kepolosan anak kecil itu kita dapat tema di sana bahwa ketika dia nyanyi hal yang sederhana aja terkadang mengingatkan kita tentang kasih Tuhan. Ya. Kasih Tuhan itu tidak terlihat, tapi dirasakan. Wih, sama kayak perhatian seorang ya. Ya, perhatian itu luas loh. Karena gini ya, karena aku bekerja aku sharing dikit ya. Boleh. Jadi gini ya, karena aku kerja di sekolah, di salah satu sekolah swasta tingkat SMP, dan posisiku adalah sebagai petugas perpustakaan. Sekarang itu perpustakaan tidak selalu tentang tempat membaca dan mencari ilmu. Bahkan perpustakaan bisa jadi tempat untuk anak-anak yang lelah. Anak-anak yang lelah dengan kehidupan untuk beristirahat. Dia bisa di situ sekedar menepi, hilang dari keramaian, untuk kayak merecharge energi dia. Dia kadang ada juga yang sharing nih, sembunyi-sembunyi sharing. Aku tuh kayak gini. Gitu. Disitulah aku menyaksikan bahwa gila ya anak SMP nih kayak gini. Karena kita tidak tahu background mereka seperti apa. Dengan background yang bermacam-macam seperti itu. Dengan lelahnya mereka seperti itu, mereka tetap berusaha untuk tetap tegar ketika menghadapi dunia. Keluar dari perpustakaan, mereka sudah ceria kembali. Mereka udah bertemu teman-teman yang lain. Bahkan mungkin ada yang dibully, dia tetap ketika keluar dari perpus, dia tegar, dia menghadapi dunia dengan senyuman. Walaupun kita tahu ya mungkin senyumnya itu dibuat-buat Ya. atau emang ya biar terlihat hahaha gitu. Tapi dari situ aku belajar bahwa ketika aku bekerja di situ bukan tentang materi yang aku dapat, tapi bagaimana semangat hidup itu bisa aku dapatkan dari anak-anak itu. Mereka dengan segala keterbatasan mereka, dengan segala background mereka, mereka tetap bisa menunjukkan keeksistensi mereka. Dalam artian gini, mereka tetap bisa berprestasi. Mereka ikut lomba, mereka ikut kegiatan yang positif. Mereka mengembangkan potensi mereka. Dari situ aku lihat, wah gila nih. Mereka aja bisa loh kayak gitu. Kenapa aku enggak dengan segala keterbatasanku. Yang dimana kalau aku di posisi mereka, mungkin aku aja udah mengeluhnya, minta ampun kan. Kayak gitu loh. Nah, kalau Rosi gimana Ros? Selama ini menjadi guru sekolah minggu gimana? Ada anak-anak sekolah minggu gimana? Kebetulan Rosi kalau nggak salah ya dia di Balita ya Ros ya? Sebenarnya kalau dibilang guru sekolah minggu aku baru di bagian WL-nya saja. Oh. Belum masuk ke pemberintahan firman. Cuma kan udah sama anak kecil Iya, main-main. sudah sama anak kecil bermain-main. Meskipun kemarin baru ada yang patah hati. Iya, benar. Ditolak sama Cio. Iya, benar. Cio ini anaknya Mas Lukas ya guys ya. Jangan salah paham. Bukan pacar aku. Bukan pacar. Jadi anaknya Mas Lukas ini dia malu-malu. Kalau deketin sama Cewek secantik aku. ya boleh Mm-mm. gitu. Oke, mungkin ada mau sharing nggak nih selama pelayanan? Selama pelayanan.
Hmm. Kalau selama pelayanan sih lebih aku membandingkan cara aku pelayanan di sini, di teens sama kids. Hmm. Sebenarnya kalau pelayanan di kids tuh karena anak-anaknya masih kecil, karena anak-anaknya juga masih polos, mereka tuh gampang buat diajak untuk bergerak gitu. Terus habis itu kalau misalnya mereka, terus kan anak-anak kecil tuh kalau misalnya lagi sedih mereka langsung mengeluarkan. Ya. Itu lebih enaknya, lebih gampangnya. Tapi kalau misalnya di teens, misalnya kita udah heboh nih ya di depan sini, udah bener-bener heboh, jemaatnya cuman diem, Oh, lebih tenang ya. Lebih tenang. Cool, kalem. Itu mungkin tenang karena pikirannya banyak. Ya. Mungkin ya. Akhirnya aku membuat inovasi, setiap aku WL aku harus ada di bawah. Oke. Aku harus ada di bawah, terus aku deketin mereka supaya mereka itu di gereja itu fokus pikirannya. Siapa tahu kalau misalnya mereka lagi ada beban yang berat atau lagi kenapa, setidaknya dilepas dulu. Kita kan nggak tahu cerita orang masing-masing. Kalau di kids kan bisa meluapkan emosinya, Ya. tapi kalau di teens nggak bisa. Sama kayak ceritanya Mas Panji tadi. Teens ting. Ya sih. Jatuhnya teens ya. Teens. Tetap di teens. Sebenarnya bukan hanya teens sih ya. Kadang juga yang ya mungkin perubahan zaman sih ya. Kalau dulu kan kita lihat orang yang stres itu adalah stres pada orang-orang yang udah bekerja, yang udah berkeluarga. Sekarang yang tadi Mas Panji bilang bahwa anak SMP pun sekarang udah Gila stresnya stres sih. seperti itu. Ya mungkin apa ya? Perbedaan pendidikan mungkin ya. Kalau aku lihat bukan perbedaan pendidikan Mas. Tapi emang beda era. Iya. Ketika kita kecil itu SD itu kita baru mulai les mungkin kelas 4, 5, 6 ya. Ya kalau kita ngomongin tentang les Zaman dulu ya. sebenarnya sama. Cuman kalau tentang tingkat stres emang beda. Karena emang beda era. Beda era. Beda eranya. Beda tuntutan juga. Ya. Semakin kesini ya kita paling gampang sebenarnya kalau kita ngomongin ekonomi sih kalau itu. Tapi kita konteksnya bukan di situ ya. Cuman kalau kita membandingkan dengan yang anak-anak zaman dulu, anak zaman sekarang, tingkat stresnya beda. Anak zaman dulu, anak zaman sekarang. Iya. Oh berarti ini yang kelihatan stres banget. Enggak, ini gitu. Jadi tingkat stres anak sekarang itu beda dengan yang dulu. Kalau dulu kita masih bisa main. Ya kan? Kita masih bisa main dalam artian kita masih ada tempat untuk bermain. Sedangkan yang kalau sekarang mereka mau bermain aja kadang harus sewa. Ya. Itu ada contoh paling gampang. Mau main bola aja sewa lapangan. Harus sewa lapangan. Berarti kan tempat main aja udah nggak ada. Ditambah tuntutan pendidikan. Ada nilai minimal untuk kelulusan. Apa sih sebetulnya KKM ya? Iya benar. Nah itu kan kadang juga menambah stres anak. Belum lagi kalau ketemu orang tua yang strict ya. Dalam artian, kamu harus gini. Matematika harus gini. Kamu harus sampai ke level ini. Nah, itu kadang level-level seperti itulah yang bikin anak tuh suka stres. Dimana anak yang emang dia potensinya tidak di situ, dipaksakan untuk ke situ. Karena orang-orang sekarang itu melihat nantinya juga ke ekonomi. Jadi kalau misalnya dia menuntut anak, kamu harus ke sini biar nanti kamu bisa kerja di sini. Kamu harus masuk di sini biar nanti nggak usah bayar kuliah terus kamu langsung dapat kerja. Semua ke situ nantinya. Dan kadang tuh ada yang dipendam gitu loh. Ngerti nggak? Kayak misalnya contoh ya, misalnya aku sebenarnya pengen masuk kedokteran, tapi ini contoh ya, orang tua aku pengen aku masuk akuntansi. Itu kan udah beda jalur gitu. Dan itu yang ngebuat tekanan di anak. Ya ada. Stresnya tambah lagi. Ada perbedaan tujuan ya. Iya, kalau dulu kan cuman seadanya gitu. Bukan seadanya dalam artian yang benar-benar seadanya, maksudnya terserah kamu yang mana, yang penting sekolah.
Kalau Ya dulu. dulu. Kalau sekarang kan enggak. Kalau dulu mungkin lebih ke arah kayak gini Mas, kalau dulu. Yang penting kamu kuliah, dapat ijazah, entah jurusanmu apa, nanti ijazahmu bisa buat cari Cari kerja. Kayak gitu. Kalau dulu mindsetnya seperti itu. Kalau sekarang bener-bener detail. Kamu ambil sekolah ini, berarti kamu nanti larinya ke sini, 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 sini. Kalau kamu ambil yang jurusan ini, berarti kamu nanti langkahnya seperti ini, kayak gitu Mas. Biasanya itu yang membuat anak lebih stres. Kok ini kita jadi kids education Iya ya? kan? Beloknya kemana-mana. Oh berarti ini Natal garis miring pendidikan Indonesia. Obrolan random. Tapi nggak apa-apa lah. Ini mungkin kalau mungkin ada Nge-review. orang tua atau mungkin teman-teman remaja yang merasakan hal yang sama, ini bisa untuk pembelajaran bersama juga. Gitu. Kalau buat teman-teman yang stres, jangan terlalu stres. Ingat, masih ada Roblox. Roblox juga bikin stres loh Mas. Kan ada yang enggak ya? Aku nggak tahu ya, nggak pernah main Roblox. Udah nggak pernah main game. Enggak. Bukan sebenarnya gini. Kalau stres, gampang kok. Cukup minum air putih, diem di kamar, doa. Luapkanlah itu semua dalam doa. Wow. Wah. Karena kita tadi ngebahas Natal, aku gabungin ya guys. Ya, boleh. Boleh. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini lagi stres, lagi pusing, nanti waktu Natal ke gereja aja. Bener tuh. Ke gereja aja, itu pasti stresnya hilang. Bener, stresnya hilang. Pasti waktu ngeliat perform dari semua, dari teman-teman atau dari mana, itu pasti stresnya hilang karena ngerasain namanya kebersamaan. Ini boleh jujur lah. Boleh jujur gak nih? Kan gini ya, kan aku juga beberapa kali ikut kegiatan Natal nih. Ya. Ya. Iya kan? Ya. Itu sebenarnya bagian dari stress rilisku. Jadi kesibukan ketika persiapan Natal, itu aku jadikan sebagai stress rilisku terhadap kesibukan-kesibukan di luar gereja. Karena itu salah satu dari psikologi sih. Jadi Ah. ketika kamu happy melakukan itu, ketika kamu melakukan suatu pekerjaan dan kamu happy di sana, itu kamu ya seperti stres itu sih. Jadi kamu merasa nyaman untuk melakukan hal itu. Ya, padahal dulu kalau suruh ikut ke gereja, males emang mereka bisa nerima aku yang kayak gini. Nerima yang gimana ya? Kan Iya. itu selalu menjadi sebuah pernyataan, Hmm. ya kan? Ketika kita ketemu nih teman-teman yang mas ke gereja dengan alasan, males pasti mereka tuh pikirannya kayak gitu. Nggak ada temen Gak ada temen atau mungkin, emang bisa nih orang gereja terima aku yang kayak gini. Entah background dia seperti apa ya, tapi emang bisa nerima. Gitu loh. Padahal kami open banget guys. Open house. Kami butuh banget kalian datang dengan segala potensi kalian. Bukan kami butuh, Tuhan butuh kalian butuh datang ke gereja. Tuhan Bener. nggak pernah lihat background kalian seperti apa. Tuhan nggak pernah lihat, kamu kotor, kamu nggak mau. Enggak, Enggak. Tuhan nggak pernah lakuin itu. Tuhan dengan tangan terbuka menunggu kalian datang untuk memeluk kalian. Tuh. Tuhan nggak pernah membeda-bedakan kalian. Tuhan datang bukan untuk orang suci. Tuhan datang untuk orang berdosa. Ya dong, ibarat orang sakit, kalau gak ada orang sakit ngapain ada tabib? Iya nggak Ros? Iya. Diem-diem baik. Iya. Ini bahasa Natal melenceng ke bahasa pendidikan. Kesehatan. Gak apa-apa kan. Tapi kan kita temanya Natal berbagi. Kita udah ngomongin tentang berbagi juga. Bagaimana kita menjalani hidup kita, bagaimana kita juga berbagi dengan kehidupan kita. Ya semoga sih juga memberi inspirasi ya. Berbagi caranya berbagi juga tadi, nggak hanya materi ya. Berbagi juga bisa berbagi perhatian, asal jangan baper nanti. Gitu. Iya. Perhatian tuh tidak selalu harus ke Lawan jenis, gebetan. lawan jenis nggak harus lawan Banyak jenis. hal kok. Ya. Ke teman kalian, Temen juga, aku sama murid juga perhatian kok. ke adik Murid-muridku. kalian, kakak kalian. Ya. Misalkan kakak kalian baru, Back sound. misalkan kakak kalian stres, capek, ya kalian datengin aja sekedar. Kalian buatin minuman hangat buat dia atau Guys. apa ya. Kalian peluk Nggak dia, usah nangis, itu Doros, bisa. nggak usah nangis. Gak usah nangis. Atau adik kalian baru, aku capek. Tidur lah.
temenin. Ini apa temenin aja adikmu. Sebenarnya yang dibutuhin remaja sekarang itu adalah perhatian. Ya. Perhatian gitu. Cukup perhatian aja. Tapi orang-orang... Perhatian tanpa judgement ya. Iya benar. Karena, sorry aku potong. Karena biasanya gini, ketika ada orang aku pengen cerita. Tapi di ending setelah dia cerita, di belakangnya apa? Karena kamu gini. Jatuhnya menghakimi. Itu yang di luar kehendak. Biasanya aku Nah tuh sekarang ada 2 orang mas. Ada tipe seperti itu, ada Oke. tipe yang kita udah cerita panjang lebar. Terus nanti dia di depan kayak bener-bener, iya bukan kamu kok yang salah, nggak apa-apa nanti kamu gini-gini. Nanti di belakang dia ngomong sama temennya, diceritain ke orang lain. Oh. Berarti ada 3 tipe. Ada tipe yang Aduh, seorang apalagi? konselor juga. Konselor itu konselor itu dulu yang pernah aku dapat, konselor itu adalah sekalian menjadi seorang mbak sampah. Aduh aku banget lagi. Jadi kalau konselor itu adalah kalian mbak sampah. Kalian hanya menerima sampah-sampah dari teman-teman kalian, udah selesai buang. Nah itu seringkali yang jadi bak sampah itu bingung. Ini aku mau buang kemana? Mau cerita kemana? Nah, repotnya konselor ya itu tadi. Dia tidak bisa membuang sampahnya dia. Dipendam sakit, dipendam. capek, Ya, berat. kembali ke omongannya Mas Panji tadi, buang sampahnya adalah duduk diam di kamar, gunakan lututmu dan berdoa. Nggak harus berlutut sih, yang penting nyaman aja sih. Kalau Ya. berlutut lama-lama juga sayang lutut sih. Faktor U sih. Kayaknya kalau aku masih kuat sih. Kok gitu sih? Faktor U sih gitu. Itu teman-teman. Apalagi Natal ya? Apa ya, Natal berbagi, kita udah berbagi. Berbagi kehidupan, berbagi Perhatian. berkat, berbagi Perhatian. terus berbagi apa lagi? Apa Berbagi lagi cinta, Tuhan berbagi cinta ke kita juga. Cinta itu tidak selalu tentang pasangan ya, guys. Ya. Ini aku harus kasih penekanan dulu. Berbagi kasih. Gitu. Takutnya nanti berbagi cinta, pacarku di mana-mana. Tidak gitu konsepnya. Emang iya Mas? Lebar. Tidak, kan berbagi cinta kan Enggak. Emang iya di mana-mana Mas? takutnya salah sangkanya. Oh. Kan aku berbagi cinta nih. Cinta ke dia, kan cinta ke dia. Siapa tahu pacar satu di gereja. Nah, Pacar satunya di gereja lain. gitu. Pacar satunya lagi di Kan gereja, itu berbagi gereja yang cinta, lain. padahal kan tidak Setia. seperti itu. Dia tuh tipikal setia berarti. Setiap tikungan ada. Enggak, setiap denominasi ada. Gak gitu dong. Kalau soal cinta yang itu cukup satu aja guys. Emang udah ada? Hah? Kenapa jadi dibahas di sini ya? Personal lagi. Gak usah. Aku cuma mau ngasih penekanan. Personal lagi. Begitu. Iya. Ingat, Sebenarnya manusia aja kalau cemburu bisa buta. Apalagi Tuhan. Tuhan tuh juga bisa cemburu loh kalau kita nggak pernah perhatiin Tuhan. cuma pertanyaannya dari satu cuma satu sih. Kok dari tadi tendensinya ke itu ada masalah personal dengan Panji. Tidak. Jangan dibongkar-bongkar dong. Kok tendensinya ke situ dari tadi. Gitu ya guys ya. Kalau cinta ke pasangan satu aja. Udah ada. Gak bisa jawab ya. Jadi itu dari Natal ada berbagi. Natal itu berbagi. Berbagi Karena kasih. Karena Tuhan udah berbagi. Ya. Dia rela turun ke dunia, berbagi kehidupannya dia, memberikan nyawanya untuk menebus setiap kita. Dengan kita berbagi itu kita juga turut serta dalam memuliakan Tuhan ya. Ya, Kita kita menyaksikan bahwa Tuhan itu maha kasih. Karena kita dulu yang lihat kasih Tuhan, terus kita berbagi, maka kita juga menyaksikan bahwa Tuhan itu maha kasih. Dengan begitu orang lain pun juga akan melihat bahwa Tuhan itu maha kasih. Begitu. Oke. Rossi gimana Ros? Ini mau penutupan atau enggak nih? Penutupan kita nyanyi. Kalau Feliz Navidad. penutupan berarti Rossi sebagai penutupan nih. Feliz Navidad gitu. Kita nyanyi dulu guys. Gerak ya. Tolong nggak usah. Tolong. Nggak usah. Kamu gerak bisa luas. Yang ini dua bergerak kayak Ini udah kayak ondel-ondel nih dari tadi kanan kiri nih. Oke. Apa nih penutupnya? Kesimpulan. Dari Natal. Sampai kehidupan lainnya. Ya. Kesimpulannya adalah semoga harapannya
kita dapat merasakan Natal yang luar biasa di tahun ini. Terus kehidupan-kehidupan kita semuanya dipermudah. Kalaupun berat, tetap dijalanin aja, tetap bersyukur, tetap berdoa. Karena kita percaya kalau misalnya semua apapun yang terjadi di dalam hidup kita itu adalah semua jalannya Tuhan. Kalau misalnya Tuhan memperbolehkan kita untuk seperti itu ya jalanin aja, tapi jangan lupain Tuhan. Terus apa lagi nih? Oh, jangan lupa berbagi. Ya. Berbagi kasih, cinta, semuanya dibagi kalau bisa. Kok semua? Enggak dong. Semua kasihnya Semua dibagi. kasihnya dibagi. Kalau misalnya teman-teman punya potensi di suatu hal, kalau misalnya bisa digunain, kenapa tidak? Ya, Kembangkan potensi itu. Misalnya Yes. kalian mau ikut pelayanan, banyak hal pelayanan. Ada musik, ada tambur atau tamborin, penari, ada WL singer, Ya. atau ada yang kalian suka foto juga bisa ke dokumentasi multimedia, atau kolektan tuh juga pelayanan loh teman-teman. Jangan salah, kolektan asyir itu juga pelayanan. Dan apa ya, banyak yang pelayanan. Atau sebagai pendoa juga bisa. Merata apa lagi? Apa lagi Mas Panji? banyak di sini. Banyak sih. Banyak. Join aja. Join aja. Ini Join di gereja kalian. Nggak hanya di tempat, join di tempat di mana kalian bertumbuh. Iya, benar. Join di sana, pelayanan di sana, berbagi kehidupan di sana, berbagi kehidupan buat sekelilingmu. Atau mau ada ayat Mas Panji? Ya. Tahu aja nih aku baru buka Alkitab nih. Kan kita selalu ada ayat Iya, penutup. benar. Iya, benar, benar-benar. benar. Ini aku baru nyocokin dulu. Sebentar. Ini dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35 ya. Para Rasul 20 ayat 35. Apa itu firman Oke. Mas Panji? Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Wow. Yes. Wow. Berbagi. Love is Sharing. Caring. Sharing Sharing and caring. Boleh. Boleh dah, Boleh. Aku boleh. tambahin love Ya, is sharing and caring. Boleh. Boleh. Daripada nanti ada yang ngambek. Ada yang ngambek, host baru ngambek. Yang paling cantik loh. Ya. Oke. Mungkin itu dulu kali Mas Ya. ya. Terus Iya. kita juga udah kehabisan topik nih kayaknya. Kita topiknya udah panjang lebar kemana-mana. Kalau Gila, gitu, selamat Natal teman-teman selamat semua. Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Natal, Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Bye-bye. Dadah.